Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sesi 1 mata kuliah pengantar pendidikan. Ya, di sesi 1 ini kita akan membahas tentang pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. Pada topik ini menjelaskan pengertian dan hakikat manusia dan aspek-aspek di dalamnya. Nah, berbicara tentang pendidikan kaitan dengan manusia, hal ini disebabkan karena manusia adalah objek dari pendidikan yang dilakukan adalah untuk manusia. Ada berbagai pendapat memandang manusia sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang memiliki akal budi dan mampu berbahasa. Manusia adalah makhluk yang bertanya, yang selalu ingin tahu tentang berbagai hal. Lalu hakikat manusia merupakan inti dari kemanusiaan manusia yang dalamnya terkandung harkat dan martabat manusia dari awal penciptaannya di muka bumi sampai perjalanannya kembali ke hadapan Sang Maha Pencipta. Menurut Prayitno tahun 2009. Pengertian menurut Modi Syarjo yaitu manusia adalah Homo sapiens, organisasi sosio-budaya, individu yang belajar, animal sosial, itu binatang yang hidup di masyarakat, animal politikon, binatang yang hidup berpolitik, dan animal ekonomi, binatang yang terus berusaha memperoleh kemakmuran material. Sedangkan secara filosofis, manusia adalah binatang yang berbuat, makhluk dan berpikir dan beriman, bintang yang berevolusi, fisik, psikis, dan sosial, binatang yang bebas mewujudkan dirinya. Lalu aspek-aspek hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi. Dan manusia sebagai kesatuan badan roh, para filsuf berpendapat berkenaan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Manusia sebagai makhluk individu merupakan pernyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Manusia sebagai makhluk sosial, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Setiap manusia adalah pribadi dan ada hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesamanya, maka idealnya situasi hubungan antara individu dengan sesamanya itu tidak merupakan hubungan antara subjek dan objek, melainkan subjek dan objek. Ya. Kemudian manusia sebagai makhluk berbudaya itu memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan budaya. Lalu kebudayaan menyebut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis, artinya berubah-ubah. Dan manusia sebagai makhluk sosial, di sini manusia memiliki aspek kesosialan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang menunjukkan perintah mutlak. Manusia juga sebagai makhluk beragama. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Asas-asas kemungkinan pendidikan meliputi asas potensialitas, asas dinamika, asas individualitas, asas sosialitas, dan juga asas moralitas. Pendidikan sebagai humanisasi, yaitu hakikat, tugas, dan tujuan manusia adalah membangun atau mengadakan dirinya mendekati manusia ideal. Dan inilah yang disebut self-realization. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya manusiakan manusia, itu suatu upaya dalam rangka membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Lalu pendidikan bukan hanya sekedar transfer to knowledge, tapi pendidikan diharapkan mampu membuat peserta didik mengetahui dan memahami eksistensi dan potensi yang mereka miliki. Humanisasi memiliki arti cukup luas dan komprehensif,
berdasarkan pendekatan monodisipliner. John Locke menyatakan bahwa hak adalah milik manusia karena usahanya, namun natura ini adalah natura sosial. Maka dengan apa yang saya anggap sebagai hak saya juga diwajibkan mengadainya orang lain. Nah, di sini hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok. Hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Oke, HAM adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga hak dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Jadi pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Itu pendapat dari James Patterson dan juga John Locke. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi nama itu simbolnya tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Itu otomatis dan bagian dari manusia. HAM juga berlaku ke semuanya tanpa memandang latar belakangnya. Dan juga HAM tidak bisa dilanggar. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi. Nah, perkembangan pemikiran HAM ada hukum alam, makna carta, teori kontrak sosial, teori politika, teori kodrati, lalu ada American Declaration of Independence, kemudian the French Declaration, lalu freedom of expression, freedom of religion, the right of property, the four freedoms dari Presiden Roosevelt, Deklarasi Philadelphia, the Universal Declaration of Human Rights. Itu landasan-landasan dari HAM. Lalu ada juga 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Akibat dampak perang dunia, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Mau dipelopori oleh negara di kawasan Asia yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Perkembangan HAM dari tahun ke tahun sebelum kemerdekaan, yaitu tepatnya tahun 1908 sampai 1945, lahirnya Budi Utomo. Lalu pada tahun 1945 sampai sekarang, pasca kemerdekaan itu ada beberapa periode, yaitu periode 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959, periode 1959 sampai 1966, periode 1966 sampai 1998, dan periode 1998 sampai sekarang. Bentuk-bentuk HAM itu ada sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hak personal, hak legal, dan hak sipil dan politik ada pada pasal 3-21 dan DUHAM, yaitu ada hak untuk hidup, bebas, memperoleh pengakuan hukum, pengampunan hukum, praduga tak bersalah, peradilan yang independen dan tidak memihak,
bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, memperoleh suaka, hak satu kebangsaan, menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik, hak bebas berpikir, berkesadaran, menyatakan pendapat, hak berhimpun dan berserikat, serta hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan akses yang sama terhadap lingkungan masyarakat. Lalu, hak ekonomi sosial dan budaya berdasarkan 2, itu adalah hak atas jaminan sosial, pekerja, upah yang sama dalam pekerjaan, bergabung dalam serikat-serikat buruh, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesejahteraan maupun kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat. Lalu, hak dalam Undang-Undang 1945 itu ada juga hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, kebebasan berserikat, dan pengajaran dan pendidikan. Nilai-nilai HAM secara partikular dan universal itu ada teori realitas, fakta adanya egoisme manusia, dan juga teori realitas kultural, teori radikal universalisme. Ya, jadi itu saja yang kita akan pelajari tentang HAM dan juga pengantar pendidikan nanti ya. Ya, nanti diharapkan mahasiswa aktif berdiskusi pada forum diskusi yang sudah disediakan di e-learning. Kemudian mahasiswa mengisi absen dan juga menjawab kuis-kuis yang ada pada e-learning. Oke, itu saja untuk sesi 1 kali ini. Kita bertemu lagi di sesi 2. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.